Pemirsa, Menko Maritim dan Sumber Daya yaitu Rizal Ramli menyatakan menemukan sejumlah kendala terkait kebijakan kemaritiman. Nah, ini kita akan lebih jelas nanti mengetahui berita selengkapnya. Sudah siap di sana reporter Berita 1 News Channel Carlos Michael dan juru kamera Amin Subarka dan Said Kutub langsung dari kawasan Kemang, Jakarta. Kita sapa Carlos Michael, Anda sekarang posisi tepatnya di mana? Iya, Doni, saya berada di Kemang dalam rembuk nasional evaluasi kinerja kepemimpinan 1 tahun Jokowi dan Yusuf Kala. Begitu, Doni. Oke, ini saya senang sekali lihat Carlos sekarang sudah bisa ketemu lagi di layar bersama. Habis pulang dari Solo, kemarin Carlos mewakili Berita 1 dan tim dapat award ya, yaitu Piala Citra Leka Birawa 2015. Nah, ini selamat buat Carlos dan teman-teman. Tapi bukan itu yang mau kita ulas. Ini dari sisi penegakan hukum. Terkait kendala yang dipaparkan oleh Menko Maritim Rizal Ramli itu, Carlos. Bagaimana ini laporannya dalam kegiatan yang saat ini Anda laporkan? Iya, Doni, tadi kehadiran dari Rizal Ramli sebenarnya bersama dengan sejumlah menteri, tetapi Rizal Ramli dalam evaluasi kinerja kepemimpinan 1 tahun Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden memaparkan kita mulai dari yang awal dulu dan merupakan masa lalu dari pemerintahan. Pertama, dia mengkritik tidak punya nyalinya pemerintahan sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan beberapa kasus atau penyelesaian investasi di Indonesia seperti misalnya kepemilikan Blok Cepu dan juga Freeport. Tadi dengan jurus kepretnya Rizal Ramli menyatakan 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyelesaikan masalah apapun yang mampu mensejahterakan rakyat. Kepretan kedua kemudian disampaikan oleh Rizal Ramli untuk Freeport sendiri yang berpuluh-puluh tahun di Indonesia tetapi tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat, dan ada oknum-oknum menteri yang kemudian bermain dengan agenda-agenda tersembunyi yang menyampaikan bahwa Freeport harus diperpanjang izinnya, dan ini bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan jurus kepret yang ketiga kembali ditujukan kepada Erjelino, Dirut Pelindo II, yang hari ini oleh Rizal Ramli dikatakan bahwa Erjelino sebagai direktur salah satu perusahaan BUMN yang merupakan milik pemerintah terlalu jumawa dan harus segera di stop tingkah lakunya dalam kepemimpinannya sebagai direktur utama Pelindo II, karena menurut Rizal Ramli Erjelino tidak memiliki pandangan yang jelas dan tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan keuntungan perusahaan dan apa yang harus diraih dari apa yang harus diusahakan dalam mencapai keuntungan negara, karena Rizal Ramli menyatakan bahwa Erjelino hanya mengejar keuntungan perusahaan tanpa melihat adanya kepentingan untuk mengejar keuntungan negara demi kesejahteraan rakyat. Seperti itu, Doni. Iya, Carlos, ini dari tadi saya dengar jurus kepret sampai 3-4 kali nih dalam laporan Anda. Ya, setidaknya di samping kritikan yang disampaikan oleh Menko Rizal Ramli, mungkin dalam forum yang saat ini masih berlangsung di Kemang itu adalah secercah optimisme terhadap pemerintahan kita sekarang ini, paling tidak untuk 1 tahun ke depan, apa yang bisa dilakukan oleh komponen bangsa, Carlos? Iya, Doni, justru itu yang dikatakan oleh Rizal Ramli bahwa perlu ada perubahan mental, kemudian perlu ada perubahan baik di Pelindo, kemudian perubahan kebijakan terhadap Freeport dan kebijakan-kebijakan terkait tambang dan investasi di Indonesia, karena dia merasa menemukan berbagai kesulitan, salah satunya adalah sikap membangkang justru dari internal pemerintahan sendiri dan BUMN yang berada di bawah pemerintah sendiri. Dan dalam rembuk nasional hari ini memang optimisme itu ada, bahkan para relawan yang pernah mendukung Jokowi dan Yusuf Kala mengatakan bahwa dasar-dasar dari apa yang diharapkan untuk diletakkan dalam program-program Nawacita sebenarnya sudah dilakukan dengan begitu apiknya oleh Jokowi dan Yusuf Kala, tetapi kegaduhan-kegaduhan yang selama ini diharapkan itulah yang harusnya kemudian dibereskan. Kegaduhan tanpa masalah bagi Rizal Ramli seharusnya memang tidak gaduh, tetapi memang harus dibereskan, dan itulah yang diharapkan dari rembuk nasional
hari ini evaluasi kinerja 1 tahun kepemimpinan Jokowi JK diharapkan bahwa 4 tahun tersisa ke depan bahwa ada menteri-menteri atau pembantu-pembantu presiden di sekitar lingkup istana itu harus bekerja sesuai dengan visi misi presiden tanpa ada agenda-agenda tersembunyi di dalamnya, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat 1 tahun yang lalu ketika Jokowi JK dilantik itu dapat terlaksana setidaknya untuk 4 tahun tersisa ke depan. Sementara itu dulu, Doni, kembali ke Anda. Iya, Carlos, jangan buru-buru dulu. Saya tertarik dengan analisa dan ulasan Anda tadi. Tapi saya mau tahu lebih detail. Rembuk nasional yang dilakukan di Kemang ini sekarang, lokasinya di mana spesifiknya? Apakah membicarakan nasib bangsa, berbicara tentang ekonomi dan hukum, itu dilakukan di tempat milik orang Indonesia dengan menikmati makan Indonesia, atau mungkin ada brand-brand asing yang ada di situ? Iya, sangat khas sekali, khas budaya Jawa, Dodi, karena ini dilakukan di Warung Solo, tepatnya di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Dan kami tadi siang mencicipi masakan khas Indonesia, tempe, tahu, dan sebagainya. Dan kemudian berbicara di sini adalah hadir sebenarnya tadi ada Sidarto dan Subroto, kemudian politisi PDI Perjuangan. Dan saat ini sedang berlangsung pemaparan dari Profesor Firmansyah, Rektor Universitas Paramadina, bagaimana kemudian ekonomi kita dicapai selama ini dan usaha-usaha dari pemerintah untuk terus memajukan ekonomi yang tengah lesu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa evaluasi dari Rembuk Nasional para relawan ini mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi JK walaupun belum terlalu berhasil, tetapi setidaknya sudah mampu meletakkan dasar-dasar, misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan harga bahan bakar minyak seperti itu, agar supaya kita mendapatkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik ke depan. Doni. Baik, Carlos Michael dan rekan-rekan yang bertugas, juru kamera kita, Amin Subarka, dan Said Kutub melaporkan langsung dari kawasan Kemang, Jakarta. Terima kasih.